Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fadela dengan NIM 08011282095065. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil laporan proyek kriptografi saya dengan judul implementasi algoritma RC5, ROT13 dan Blobfish menggunakan bahasa pemrograman C++. Algoritma RC5 adalah algoritma block keeper yang dirancang oleh Profesor Ronald R. Rivers yang dipublikasikan pada Desember 1994. RC5 memiliki beberapa kelebihan, yaitu menggunakan metode enkripsi simetrik sehingga key yang sama digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi. Yang kedua itu ada RC5 dapat diimplementasikan dengan hardware ataupun software, di mana RC5 menggunakan dasar operasi komputasi yang biasa digunakan pada konsep dasar mikroprosesor. Kelebihan yang ketiga, RC5 mempunyai kemampuan proses enkripsi dan dekripsi yang cepat. Besarnya kemampuan ini diberikan dengan cara kerja berorientasi pada kata. Kemudian yang kelebihan keempat itu RC5 mempunyai variabel yang panjang keyword yang dapat divariasikan, sehingga pengguna dapat memilih tingkat keamanan yang dikehendaki sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Kelebihan yang kelima yaitu adalah RC5 sangat sederhana sehingga mudah untuk diimplementasikan dan membutuhkan memori yang kecil. Algoritma yang ketiga yaitu ROT13 atau ROT13 adalah suatu hasil modifikasi dari perkembangan CC Cipher yang dimana ROT13 ini menggantikan huruf yang letaknya sejauh 13 posisi dari awal. ROT13 merupakan bentuk khusus dari Caesar Cipher, yaitu Caesar Cipher dengan menggunakan kunci dengan 13. Kemudian ada algoritma yang ketiga yaitu Blobfish. Blobfish merupakan enkripsi yang menggunakan algoritma simetris yang tergolong ke dalam algoritma Cipher block. Blobfish dirancang untuk memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, cepat. Yang kedua, compact atau ringan. Yang ketiga, sederhana. Dan yang keempat, itu keamanan. Berikut merupakan metode yang digunakan dalam laporan project ini, yaitu yang pertama itu menentukan plaintext. Plaintext itu data asli yang akan disandikan menjadi bentuk lain yang tidak diketahui oleh orang lain. Setelah menentukan plaintext, kita akan menggunakan algoritma ROT13. Setelah algoritma ROT13 akan dilakukannya algoritma RC5 ini sebagai kunci. Kemudian akan menggunakan operasi shift, dan yang terakhir ada algoritma Blobfish. Berikut ini merupakan hasil perhitungan manual yang telah dilakukan. Yang pertama itu adalah tahap enkripsi kunci. Pada tahap ini, pesan yang dimasukkan itu math dan kuncinya itu integral. Pertama, itu akan dilakukannya ROT13 pada pesan ini. Maka dari pesan math ini akan berubah menjadi ZNGU. ZNGU ini merupakan hasil dari ROT13. Kemudian akan dilakukannya algoritma RC5 dari hasil pesannya itu ZNGU. Kunci yang dipakai integral, maka kunci biner dalam ini pertama kita ubah dulu kuncinya integral ini dalam bentuk biner. Kemudian kita hitung nilai LI-nya dengan ini. Pertama kita inisialisasi dulu L sama dengan 0. Ada L3 yaitu untuk nilai I 1 sampai 6. Dan di sini L3 di 8 kali kemudian ditambah dengan K7. Begitu juga caranya seterusnya sampai dengan L0. Kemudian step 2 yaitu hitung SI sampai dengan T-1. T-nya yaitu 6 dikurangkan sama dengan 5. P yang di sini P16 yang digunakan ini nilainya, dan titik 16 yang digunakan ini. Kemudian ini saja S0 ini dengan nilai PW yaitu P16 ini. Kemudian kita lakukan operasi. Yang pertama itu ada S1 itu sama dengan S0 plus G16 dijumlahkan sampai dengan S5. Kemudian kita campurkan nilai LI dan SI. Pertama ini ada S0. Pada S0 ini rumus yang digunakan yaitu S0 yang kita dapatkan di sini, terus ditambahkan dengan XY-nya itu didefinisikan 0, kemudian dirotasikan sejauh 3, bukan dirotasi, maaf, digeser ke kiri sebanyak 3, maka hasilnya ini. Kemudian yang L0 juga, itu L0 yang didapatkan tadi tambah S0, digeser sebanyak 0, maka hasilnya ini. Kita lakukan sampai dengan habis, itu sampai dengan S5 dan L1, maka didapatlah hasilnya ini.
Selanjutnya kita masuk ke proses enkripsi RC5. Untuk melakukan enkripsi, mula-mula blok plaintext kita bagi menjadi dua, yaitu A dan B. Kemudian kita lakukan enkripsi sebanyak 2 putaran. Yang pertama yaitu ada A-nya itu ZN, ini kita rubah dalam ASCII, dan B-nya itu GU, kita rubah dalam ASCII. Nah, tahap yang pertama yaitu A sama dengan A plus S0. S0 yang kita dapatkan di sini tadi. Ini kita tambahkan nilai Zn ini tambah dengan S0 dan GU tambah dengan S1 dapatnya ini. Kemudian kita lakukan putaran pertama yaitu nilai A yang didapatkan pada ini tadi. Nilai A di XOR-kan dengan nilai B, kemudian kita geser atau kita rotkan ke kanan satu kali, kemudian ditambahkan dengan nilai S2I. Berarti ini S yang dari putaran pertama, I-nya 1 berarti S2. Maka didapatkan ini, dan yang B ini yaitu nilai B di XOR-kan dengan nilai A, kemudian kita rot ke kanan, kemudian kita tambahkan dengan S2I. S2I plus 1, berarti ini S3. Hasilnya ini, dan kita lakukan pada putaran kedua dengan cara yang sama. Maka didapatkan hasil enkripsi RC5-nya yaitu 110 11 11 00 10 11 11 11 10 10 10 10 10 11 10 11 00 11 0 atau jika kita konversikan dalam desimal yaitu 455418 1756634. Setelah hasil enkripsi RC5 didapatkan, kita akan masuk ke enkripsi dengan menggunakan algoritma Blowfish. Sini plaintext yang digunakan yaitu kalkulus, kemudian shift key-nya 2, dan hasil dari shift key ini yaitu MCNMWNWU, kemudian K ini 4554 diambil dari nilai 4 pertama dari RC5. Yang pertama kita inisial saja P array-nya sampai dengan P17, kemudian inisial S array yang masing-masing jumlah 256. Kemudian plaintext yang digunakan tadi yaitu MCNMWNWU. Kemudian kita ubah dalam bentuk biner. Setelah itu, plaintextnya kita bagi menjadi dua, yaitu XL dan XR. Kemudian kita bangkitkan subkey, yaitu subkey-nya itu 4554, kita ubah dulu ke dalam bentuk biner. Setelah itu, didapatkan nilai K-nya ini, kunci dalam biner. Kemudian kita buat subkey untuk iterasi pertama, yaitu P0 XOR kan dengan K. Jadi P0 yang sudah didapatkan dari sini tadi, kita XOR kan dengan kunci yang sudah dibuat. Jadi, kemudian kita lakukan hal yang sama sampai dengan iterasi ke 18, yaitu P17 sama dengan P17 XOR P16. Maka ini adalah hasil subkey untuk P17 untuk iterasi ke 18. Kemudian lakukan enkripsi Blowfish. Pada enkripsi Blowfish ini lakukan sebanyak 16 iterasi. Berikut merupakan hasil iterasi 16 iterasinya. Pertama yaitu XL di XOR-kan dengan P0. Kemudian didapatkan XL ini di XOR-kan dengan P0, maka hasilnya ini. Kemudian kita bagi XL ini, hasil XL ini menjadi 4 bagian, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian kita mencari nilai FXL dengan rumus ini. Kita cari perbagian terlebih dahulu. Ini ada S1A, S2B, dan kita muatkan dengan 32, hasilnya ini. Kemudian kita XOR-kan dengan hasilnya dengan S3C. Kemudian kita tambahkan hasilnya ini dengan plus S4D mod 32. Setelah didapatkan nilai FXL-nya, kita akan mencari nilai XR, yaitu FXL di XOR-kan dengan nilai XR. Maka didapatkan nilai XR-nya ini. Kemudian kita tukar nilai XL dan XR yang didapatkan tadi. Kemudian kita masuk ke iterasi kedua dengan cara yang sama dan kita lakukan sampai dengan iterasi ke 16. Pada iterasi 16 ini kita dapatkan hasilnya ini, kemudian kita dapatnya hasilnya yaitu ini. Setelah melakukan 16 iterasi, kita akan menghasilkan nilai XL dan XR yang baru. Masing-masing itu 32 bit. Kemudian kita XOR-kan nilai XL dan XR-nya. Untuk XR kita XOR-kan dengan P16 dan XL kita XOR-kan dengan P17. Setelah XR dan XL kita XOR-kan, maka kita gabung nilai XL dan XR, maka didapatkan hasil enkripsinya. Jika hasil ini kita konversi ke biner, maka didapatkan ini.
Kemudian kita lakukan dekripsi pesan, ini dari algoritma Blockfish tadi. Caranya sama dengan enkripsi tadi, cuman subkunci yang digunakan itu terbalik, dimulai dari P17 terlebih dahulu baru sampai ke P0. Caranya sama dengan enkripsi tadi, cuma bedanya di sini P yang digunakan pertama pada iterasi pertama itu P17. Setelah kita lakukan sampai 16 iterasi untuk dekripsinya, maka akan menghasilkan FL dan XR yang baru masing-masing 32 bit, tukar kembali XL dan XR-nya. Setelah itu, kita XOR-kan kembali nilai XL dan XR. Atau XR kita XOR-kan dengan P1 dan XR kita XOR-kan dengan P0. Setelah di XOR-kan, maka didapatkan hasil dekripsinya. Maka jika kita konversikan ke ASCII, maka didapatkan hasilnya MCNM WNWU. Hasil dekripsi ini kita lakukan shift sebanyak 2, maka akan menghasilkan nilai kalkulus. Kemudian kita akan melakukan dekripsi kunci. Ini dimulai pada putaran kedua, yaitu dengan yang pada tahap pertama itu adalah B. B ini kita XOR-kan dengan nilai SI plus 1. Kemudian kita geser ke kanan 2 kali, dan kita XOR-kan dengan nilai A. Dan untuk A ini kita lakukan itu mengurangi nilai A dikurangi dengan SI, digeser sebanyak 2 ke kanan, dan di XOR-kan dengan nilai B, maka didapatkan nilai A-nya. Kita lakukan sebanyak 2 putaran. Setelah nilai A dan B didapatkan, maka kita gunakan nilai B ini, kita kurangi dengan S1, dan nilai A kita kurangi dengan S0. Maka didapatkan hasil enkripsinya, dan kita konversi dalam asli dapatnya nilainya ZNGU. Kemudian setelah dekripsi kunci dengan RC5, kita lakukan dekripsi dengan root 13. ZNGU ini kita konversikan ke root 13 menjadi MET. Yang berikut merupakan shortcut yang digunakan dalam program ini. Ini kita masukkan dulu instansi file yang digunakan. Ini ada file header dari Blockfish-nya dan yang lainnya. Berikut ini merupakan codingan yang digunakan. Ada codingan, kita ini saja dulu kunci dan encrypt RC5 itu RC5 dan decrypt RC5. Ini merupakan program intinya yang digunakan dalam program ini. Ini bagian dekripsi untuk Blockfish dan ini dekripsi untuk kunci. Ini adalah hasil running programnya. Sekarang kita masuk ke programnya sendiri. Misalnya di sini kita running. Misalnya kita pilih satu. Kita masukkan di sini pesan kuncinya MET. Maka akan ada hasil 13 itu ZNGU dan kita masukkan kuncinya integral. Nah, maka di sini akan keluar hasilnya. Kemudian Blockfish-nya ini kita masukkan pelan teksnya itu kalkulus, shift key-nya sebanyak 2, dan ini kita masukkan hasil enkripsi RC5 sebagai kunci. Maka didapatkan hasil enkripsi RC5. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu, dan kita lakukan untuk dekripsinya. Misalkan kita pilih kedua dan kita masukkan plain text hasil dekripsinya tadi. Dan masukkan kunci Blockfish-nya dan shift key yang digunakan 2, maka nilainya akan kembali ke kalkulus. Dan misalnya kita running lagi, kita pilih pilihan yang ketiga. Kita masukkan kunci yang digunakan. Kemudian kita masukkan lagi hasil konversinya. Masukkan kuncinya itu integral. Nah, maka dia akan keluar hasil dekripsi ZNGU dan root 13-nya MET. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.